Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Nur Aziza dari Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Ponorogo akan melakukan praktikum reaksi eksoterm dan endoterm untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan dan mengetahui reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi sebelumnya kita akan pelajari dulu apa sih reaksi endoterm dan reaksi eksoterm itu. Reaksi endoterm merupakan suatu reaksi yang mengakibatkan adanya transfer kalor dari lingkungan ke sistem. Reaksi ini ditandai dengan penurunan suhu dari sistem sehingga lingkungan itu menjadi lebih dingin. Reaksi ini memiliki entalpi positif, artinya delta H lebih dari 0. Pada reaksi endoterm ini, energi yang dilepaskan lebih kecil daripada energi yang digunakan. Reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm merupakan suatu reaksi yang menyebabkan adanya transfer kalor dari suatu sistem ke lingkungan sehingga kalor tersebut akan berpindah. Nah, reaksi eksoterm ini ditandai dengan adanya kenaikan suhu, sehingga perubahan entalpi pada reaksi eksoterm ini adalah negatif. Reaksi eksoterm akan membebaskan energi sehingga entalpi sistem akan berkurang. Perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pada reaksi eksoterm, sistem melepas kalor ke lingkungan, sedangkan pada reaksi endoterm, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Pada reaksi eksoterm, sistem menjadi panas, sedangkan pada reaksi endoterm, sistem menjadi dingin. Pada reaksi eksoterm, lingkungan menjadi dingin, pada reaksi endoterm, lingkungan menjadi panas. Nah, perubahan entalpi pada reaksi eksoterm adalah negatif, sedangkan perubahan entalpi atau delta H pada reaksi endoterm adalah positif. Pada reaksi eksoterm, delta H akhir kurang dari delta H awal, sedangkan pada reaksi endoterm, delta H akhir lebih dari atau lebih besar dari delta H awal. Pada reaksi eksoterm, delta H akhir kurang dari 0, sedangkan pada reaksi endoterm, delta H akhir lebih dari 0. Baiklah, kita mulai untuk percobaan yang pertama, yaitu percobaan reaksi endoterm. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah air berwarna, piring, gelas, koin, lilin, dan korek api. Langkah yang pertama, kita masukkan lilin ke dalam piring. Kita taruh di bagian tengah. Selanjutnya, kita masukkan koin ke dalam piring dan kita beri air berwarna. Selanjutnya kita nyalakan lilin. Setelah lilin menyala, kita tutup menggunakan gelas. Nah, dapat dilihat bahwa air di dalam piring akan masuk ke dalam gelas dan lilin akan mati. Sehingga kita dapat mengambil koin tanpa menyentuh air. Nah, itu terjadi karena apa? Karena lilin itu kehabisan oksigen sehingga lilin tersebut mati dan akan menyerap air dari lingkungan. Selanjutnya adalah pada air es. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas dan air es. Pertama-tama kita masukkan air es ke dalam gelas. Nah, dari percobaan ini gelas akan mengalami penurunan suhu. Artinya, gelas yang awalnya dalam suhu normal, dia akan mengalami dingin. Nah, dari percobaan ini maka terjadi reaksi endoterm. Nah, itu terjadi karena apa? Karena adanya penyerapan kalor dari suatu sistem ke lingkungan.
Jadi pada es itu tadi sistemnya itu adalah air es dan lingkungannya adalah gelas. Untuk percobaan yang kedua yaitu percobaan reaksi eksoterm. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas, deterjen, sendok, dan air. Kita masukkan, langkah yang pertama kita masukkan deterjen ke dalam gelas. Selanjutnya kita beri air. Lalu kita aduk deterjen hingga larut. Nah, dari percobaan ini, lama-kelamaan gelas akan hangat dan panas karena terjadi reaksi eksoterm. Yang awalnya gelas itu dingin karena diberi deterjen dan air, maka gelas tersebut akan menjadi hangat dan panas. Deterjen sebagai sistem dan lingkungannya adalah air dan gelas. Deterjen akan melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi artinya deterjen itu akan melepaskan kalor ke air dan gelas. Sehingga air dan gelas itu mengalami kenaikan suhu, peningkatan suhu dan menjadikan suhu sekitar gelas tersebut menjadi hangat dan panas. Reaksi eksoterm yang selanjutnya adalah kita siapkan gelas dan air hangat. Langkah kerjanya, kita masukkan air hangat ke dalam gelas. Kita amati perubahan yang terjadi. Nah, dari percobaan ini, gelas yang awalnya dingin itu menjadi panas dan air yang awalnya panas itu akan menjadi dingin. Dari percobaan ini terjadi reaksi eksoterm. Air panas yang ditaruh di dalam gelas, lama-kelamaan gelas tersebut akan panas dan air menjadi dingin. Hal itu terjadi karena adanya reaksi eksoterm. Artinya adanya perpindahan kalor dari suatu sistem air panas tersebut ke lingkungan yang menjadikan suhu sekitar lingkungan tersebut akan naik. Kesimpulan reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang disertai dengan pelepasan kalor. Artinya sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Pada reaksi eksoterm ini, sistem menjadi dingin dan lingkungan menjadi panas. Nah, delta H pada reaksi eksoterm ini adalah negatif. Berbeda dengan reaksi endoterm. Reaksi endoterm merupakan suatu reaksi yang disertai dengan penyerapan kalor. Sistem menyerap kalor dari lingkungan. Sistem pada reaksi endoterm ini sistem itu panas dan lingkungan dingin. Nah, delta H pada reaksi endoterm ini adalah positif. Sekian percobaan saya kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.